Bab 002. Biasa sulit sekali lepas dari kamu, ya, Sanum, ucap Mami Kartika sambil menggendong Arshila. Ada kehangatan di matanya, meski dalam hati ia masih menyimpan banyak pertanyaan tentang siapa sebenarnya perempuan sederhana itu. Keduanya kadang enggak mau dilepas dari elbu Sanum, nyonya timpal Mbok Liem sambil tertawa pelan. Tapi dan Abiasa yang paling parah. Kalau diambil paksa, ngamuk. Bahkan sama Tuan Sagara pun. Harus dirayu dulu baru mau ikut. Sanum menunduk, tersenyum tipis. Ada semburat bangga di sana, tetapi juga rasa takut yang samar, takut kehilangan kedekatan itu suatu hari nanti. Terkadang, saat menatap wajah si kembar yang terlelap di pelukannya, hatinya berdesir aneh. Lah mencintai mereka lebih dari yang seharusnya. Dan cinta itu, tanpa sadar, juga menambatkan dirinya semakin dalam ke rumah ini, ke keluarga ini. Mama. Abiasa bergumam lucu, tangannya bergerak-gerak minta turun ke lantai. Sanum yang hafal setiap isyaratnya segera menurunkan bayi itu ke atas karpet tebal. Si kecil pun mulai berguling, tertawa renyah. Tak lama, Arshila pun menunjuk-nunjuk saudaranya sambil bersuara manja, "Nana." "Nyonya, sepertinya Non Arshila juga ingin ikut main," kata Sanum sopan. "Oh, begitu ya," sahut Mami Kartika sambil menurunkan cucunya. Begitu kakinya menyentuh karpet, Arshila menjerit girang, memutar tubuhnya sendiri, membuat semua orang tertawa gemas. Ruang itu terasa hidup, suara tawa bayi berpadu dengan senyum para orang dewasa yang sejenak melupakan semua luka. "Wah, anak-anak papa sedang asyik bermain. Sudah mandi belum?" 21. Suara berat itu membuat semua menoleh. Sagara berdiri di ambang pintu, dengan senyum samar yang jarang sekali muncul belakangan ini. Sagara, pria yang dulu dikenal tegas dan dingin, kini tampak lembut setiap kali menatap dua buah hatinya. Luka karena kepergian Sonia memang belum sembuh, tapi Tafewa Abiasa dan Arshila perlahan menambalnya sedikit demi sedikit. Meski begitu, ada hari-hari di mana dia menatap kosong keluar jendela, seolah masih mencari bayangan istrinya. "Pak Gara, sebaiknya bersih-bersih dulu, baru main sama anak-anak," ucap Sanum lembut tapi tegas. Suaranya penuh kewaspadaan dan kasih sayang, dua hal yang tumbuh karena trauma lama yang belum sepenuhnya hilang. Sagara menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Lihatlah, ibu susu kalian galak sekali. Tapi, demi kebaikan kalian, papa akan menurut." La pun melangkah ke dalam kamar, sementara Sanum kembali menimang si kembar dengan hati yang hangat. "Nyonya, aku mandikan dulu si kembar. Biar nanti saat Pak Gara sudah bersih-bersih, mereka juga sudah selesai mandi," ucap Sanum izin kepada Mami Kartika. "Aku juga harus segera pulang. Takut papi keburu sampai rumah," kata Mani Kartika. Rumah Mami Kartika masih satu komplek dengan rumah Sagara. Dahulu, setelah menikah Sagara dan Sonia memutuskan tinggal terpisah dengan rumah mertuanya. Jadi, sekarang wanita parubaya itu suka berkunjung setiap hari untuk melihat kedua cucunya. Beberapa saat kemudian, Sagara keluar dari kamarnya. Rambutnya masih basah, tapi wajahnya tampak lebih segar. La mendorong stroller bayi ganda ke halaman rumah. Senja menurun perlahan, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Langkah kecil Sagara diiringi ocehan ceria dua buah hati yang sesekali menepuk-nepuk udara. Namun, ketenangan itu pecah saat Mbok Liem datang tergopoh-gopoh. "Tuan, ada telepon." Sagara berhenti, lalu masuk ke rumah. La menerima panggilan itu dengan nada suara yang pelan. Dari seberang, terdengar tawa seorang teman lama. "Bro, jangan lupa nanti malam ke pesta ulang tahun Sadewa. Katanya banyak cewek muda dan cantik yang datang." "Iya, aku akan datang," balas Sagara singkat. "Lupakanlah Sonia itu, bro. Dia kabur seenaknya dan enggak kasih kabar.
Ngapain masih berharap? Sagara tak menjawab. Pandangannya menerawang pada foto keluarga yang tergantung di dinding kamar tidur. Foto saat Sonia masih ada, tersenyum sambil memeluk dirinya. Lalu, foto dua bayi mungil yang kini tumbuh tanpa kasih seorang ibu. Hati Sagara seperti disayat kembali. Bertahun-tahun bekerja, berjuang, mencintai dengan sepenuh hati, hanya untuk 22. Ditinggalkan tanpa alasan. Sagara menghela napas panjang. Aku belum bisa, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Di halaman, Sanum menatap dari kejauhan. Telah melihat siluet pria itu di balik kaca, sendirian dengan kesedihan yang berlapis-lapis. Untuk sesaat, ia ingin mendekat, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi siapa dia? Hanya pengasuh, hanya ibu susu yang tidak punya tempat dalam duka pria itu. Di sanalah, dua hati yang sama-sama hancur, tanpa sadar mulai saling menghangatkan dalam diam. Mereka tak tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Badai yang akan menguji, apakah cinta yang tumbuh dari luka bisa bertahan menghadapi masa lalu yang belum selesai. 23. Suara bel pintu menggena, memecah kesunyian rumah besar itu. Sagara segera mengakhiri panggilannya dengan nada jenuh. Halo, Gara. Sebuah suara nyaring terdengar begitu pintu terbuka. Soraya, adik iparnya, berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar dan dandanan yang mencolok. Mana keponakan aku yang lucu-lucu itu? Sagara hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ada sesuatu pada perempuan itu yang selalu membuatnya tak nyaman. Senyumnya terlalu dibuat-buat, caranya bicara terlalu manja. Mereka sedang bersama ibu asuhnya, jawab Gara datar. Soraya melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Aroma parfum kuat segera memenuhi ruang tamu. Halo, keponakan Aunty, kata Soraya ceria, mengeluarkan dua boneka dari tas belanjaan. Dinosaurus hijau untuk Abiasa dan bebek lucu yang bisa bergerak-gerak untuk Arshila. Sanum yang duduk di lantai bermain bersama si kembar hanya tersenyum tipis. Hatinya menegang setiap kali Soraya datang. Wanita itu sering melontarkan sindiran halus, menyebut dirinya pengasuh gadungan, karena bukan dari lembaga resmi, seolah kedatangannya di rumah itu hanya karena belas kasihan Sagara. Sagara memperhatikan dari sofa, wajahnya tetap tenang. Tapi di balik mata kelamnya ada amarah dan rasa muak yang ia sembunyikan rapat-rapat. Oh iya, Gara, suara Soraya memecah keheningan, nanti malam kamu datang ke pesta ulang tahun Sadewa, kan? Entahlah, jawab Sagara tanpa minat. Dia benci tempat bising dan orang mabuk yang tertawa palsu. Tapi tekanan teman-temannya membuatnya akhirnya menyerah. Malam itu, lampu-lampu kota berpendar seperti cahaya kebebasan. Sagara datang ke bar yang mewah namun pengap oleh tawa dan alkohol. Soraya ada di sana juga, menempel padanya seolah bayangan yang tak mau pergi. Di antara dentuman musik dan gelas-gelas beradu, sesuatu terasa aneh. Pandangannya mulai kabur, napasnya berat. Kenapa kepala aku pusing? Batinnya gelisah. Padahal ia hanya meneguk sedikit minuman. Soraya menatap dengan pandangan palsu penuh kekhawatiran. Gara, kamu kenapa? Sagara menepis tangannya kasar. Aku mau ke toilet. Suaranya serak. Ada firasat buruk di dadanya, seperti sesuatu tak beres dengan tubuhnya. Lah segera meninggalkan bar itu dengan 24. Langkah goyah. Hujan mulai turun ketika Sagara pulang. Langit tampak buram, jalanan lengang. Mobilnya nyaris oleng, tapi entah bagaimana ia berhasil sampai rumah. Rumah itu sunyi. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Bahkan suara jangkrik pun seakan menahan diri. Sagara berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti naluri yang samar. Kakinya berhenti di depan kamar si kembar.
Di balik pintu, lampu temaram masih menyala. Saat membuka pintu, matanya menangkap sosok seorang wanita berambut panjang tertidur di kasur kecil di dekat tempat tidur bayi. Hatinya berdegup cepat. "Sonia," bisiknya parau. Rasa rindu dan kehilangan yang selama ini menekan dadanya tiba-tiba pecah. Lah benar-benar yakin istri yang selama ini ia cari, kini pulang. Sagara mendekat, menyentuh wajah lembut yang dikenalnya dalam mimpi. "Kemana saja kamu selama ini?" Tangannya gemetar saat membelai pipi wanita itu. Air mata menetes di sudut matanya. Semua rindu, semua amarah, semua luka, meledak menjadi satu. Sagara membelai lembut wajah yang berkulit putih dan mulus. Perlahan dia mencium bibir ranum yang terlihat segar tanpa lipstik. Tubuh Sagara terasa mulai panas dan bergairah. Ciumannya pun semakin dalam dan kedua tangannya tidak tinggal diam. Tubuh Sanum tersentak ketika merasa ada yang mencium bibir dan menyentuh tubuhnya. Matanya terbelalak saat menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa berteriak karena bibirnya berada dalam ciuman Sagara. Kejadian 3 bulan lalu, masih terasa membekas dalam ingatan Sarnum. Namun, kali ini perbuatan Sagara lebih berani. Pria itu menyalurkan hasratnya sampai merasa puas. Dia beberapa kali menanamkan benih miliknya ke dalam rahim Sanum. Sungguh, Sanum tidak menyangka kalau Sagara akan melakukan hal itu kepadanya. Pria itu memperlakukan dirinya sebagai pengganti Sonia. Suara tangisan Arshila yang disusul oleh tangisan Abiasa membuat Sanum dan Sagara terbangun. Keduanya dalam keadaan berpelukan tanpa penghalang apapun di balik selimutnya. Sanum terbangun dengan air mata menetes. Seluruh tubuhnya gemetar, hatinya koyak tak berbentuk. Sagara, yang baru sadar dari kebingungan malam itu, tertegun di sampingnya. Keduanya telanjang di bawah selimut yang kini terasa seperti penjara dosa. "Kenapa Bapak tega melakukan ini kepadaku?" 25. Suara Sanum serak, hampir pecah. Lah memeluk tubuhnya, menatap Sagara dengan tatapan yang berisi marah, takut, dan hancur sekaligus. Sagara terdiam. Ingatannya berputar liar antara mimpi dan kenyataan. Dalam pikirannya, yang ia peluk semalam adalah Sonia, tetapi kini di hadapannya adalah Sanum. "Aku akan bertanggung jawab." Tapi hanya dengan sirih. Kalimat itu keluar ingin, tanpa hati, seolah semua kesalahan ditimpakan padanya. Sagara pergi, meninggalkan Sanum yang menangis bersama 2 bayi kecil kesayangannya. Tangis mereka berpadu menjadi simfoni kepedihan di rumah yang kehilangan arah. Keesokan harinya, saat kabut masih tebal saat mobil Sagara berhenti di depan sebuah masjid kecil. Hanya ada penghulu, Pak Samil, 2 saksi, dan 2 hati yang terpaksa menyatu tanpa cinta. Sanum duduk diam, menunduk dalam balutan kerudung putih sederhana. Suaranya bergetar saat mengucap ijab kabul. Air matanya menetes satu persatu, jatuh di atas tangan yang seharusnya tak pernah dipegang oleh pria itu dengan cara yang begitu menyakitkan. Pak Samil ikut merasa sedih karena menikahkan putrinya dengan cara ini. Sempat terlintas dalam pikirannya hal yang dia takutkan, mengingat Sagara seorang pria dewasa yang sehat dan Sanum memiliki wajah cantik dan baik hati. "Sekarang kamu sudah resmi jadi istriku," ucap Sagara datar. "Istri di bawah tangan." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Sanum. Lah tidak merasa menjadi istri, tetapi ia merasa dijadikan korban. Sagara menatap jauh ke depan, pikirannya masih kacau oleh rasa takut yang tak ia akui. Takut jika Sanum hamil. Takut menghadapi dosa yang ia buat sendiri. Dan di antara ketakutan itu, entah mengapa, seulas bayangan wajah Sonia selalu muncul. Tersenyum, seolah menertawakannya dari kejauhan. 26. Ruang kerja itu hening.
Hanya terdengar detak jam dinding yang terasa begitu lambat seolah ikut menahan napas. Sanum berdiri kaku di hadapan Sagara, sementara pria itu duduk di kursi kerjanya yang besar, memutar-mutar pena di antara jari-jari, menatapnya dengan tatapan yang sukar ditebak. Dahulu kamu sudah menandatangani kontrak kerja sama untuk menjadi ibu susu bagi kedua anakku. Namun, sekarang kamu sudah menjadi istriku, walau baru secara agama, ucap Sagara tenang, tapi suaranya mengandung tekanan yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Sanum menunduk. Tangannya meremas ujung baju panjang yang dikenakannya. Kata-kata itu terdengar seperti pengingat sekaligus peringatan. Di matanya, Sagara bukan sekadar majikan, tetapi juga lelaki yang telah menjeratnya dalam situasi yang rumit antara tanggung jawab dan rasa bersalah. Jadi, kontrakmu sebagai ibu susu bagi mereka sudah tidak berlaku. Mulai sekarang mereka juga anakmu. Lalu, gaji tiap bulan yang dulu selalu aku berikan juga akan aku cabut. Gantinya, aku kasih kamu uang nafkah sebanyak 50 juta. Jalankan tugasmu sebagai istri dan ibu. 3. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena nilainya, melainkan karena caranya diucapkan dingin dan kaku. Sanum tahu, pria itu bukan sedang berbicara tentang keluarga, melainkan tentang peran yang harus ia jalankan. Entah kenapa, dada Sanum terasa sesak. Lah seperti sedang diperlakukan bukan sebagai manusia yang punya hati, melainkan sekadar pengganti yang harus mengisi kekosongan di hidup pria itu. 2. 0. Iya. Kamu masih menempati kamarmu yang sekarang. Aku akan mendatangimu saat meminta hakku saja, lanjut Sagara, matanya menatap tajam seolah setiap katanya adalah perintah. Itu demi kebaikanmu. Jangan sampai ada orang mencap kamu sebagai wanita penggoda. Karena banyak kasus, pengasuh anak menggoda majikannya. 3. Sanum menggigit bibirnya. Ingin rasanya membela diri, tapi lidahnya keluh. Ila hanya bisa menatap lantai, menahan air mata yang hampir jatuh. Lah tahu, bagaimanapun juga, sejak pernikahan itu disahkan secara agama, dirinya sudah terikat dan tak bisa kemana-mana. Akhirnya, dengan langkah berat, Sanum meninggalkan ruang kerja itu. Punggungnya bergetar, tapi ia menegakkan kepala agar air matanya tidak tumpah di hadapan Sagara. Sagara menatap punggung Sanum yang menjauh. Ada getir yang tersembunyi di matanya. Sonia, maafkan aku, gumamnya lirih sambil memandang foto pernikahan di atas meja. Jemarinya menyentuh bingkai foto itu dengan lembut. Bukannya aku sudah mengkhianati cinta kita. Sampai kapanpun, hatiku hanya untukmu. 3. Hari-hari berikutnya berjalan seolah tak ada yang berubah. Tak ada satupun di rumah itu yang tahu bahwa status Sanum kini sudah berbeda. Lah tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa menyiapkan sarapan, menidurkan si kembar, mencuci pakaian, seolah semuanya sama. Namun di dadanya, ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran malu, takut, dan pasrah. Suatu pagi, di hari Minggu yang cerah, Sagara tiba-tiba muncul di ruang keluarga. Sanum, persiapkan dirimu dan anak-anak. Kita pergi jalan-jalan, katarnya tanpa ekspresi. Sanum menoleh, terkejut. Kita mau pergi kemana, Pak? 27. Jangan panggil, Pak, saat kita berdua, ucap Sagara cepat, menatap matanya. Sanum terdiam. Lalu, panggil apa? Tanyanya bingung. Terserah. Mau, Mas, seperti malam itu juga tidak apa-apa. Wajah Sanum seketika merah padam. Lah menunduk cepat-cepat agar Sagara tak melihat rona malu yang menjalari pipinya. Perjalanan mereka terasa canggung di awal. Namun, saat sampai di taman kota dan melihat tawa si kembar yang berlarian kecil di rerumputan, suasana menjadi lebih hangat. Sanum menatap mereka dengan senyum tulus, sementara Sagara berdiri tak jauh di belakangnya, diam memperhatikan.
Ada sesuatu di dada Sagara yang sulit dijelaskan. Melihat Sanum bersama anak-anak seperti itu, ia merasa seperti melihat sepotong keluarga yang utuh, sesuatu yang lama hilang sejak Sonia pergi. Sudah waktunya anak-anak menyusu, ucap Sanum lembut. Ya, susui saja. Kenapa? Kamu malu sama aku? Tanya Sagara dengan nada menggoda. Aku sudah lihat sernuannya, bahkan merasakannya. Sanum sontak menunduk, wajahnya semakin merah. Rasa malu dan marah bercampur jadi satu, tapi ia menahan diri. La tidak mau menimbulkan keributan di depan anak-anak. Dengan ragu, Sanum mulai menyusui Abiasa terlebih dahulu. Lalu Arshila. Tangannya bergetar sedikit, tapi tatapan keibuan di matanya tidak hilang. Saat kedua bayi itu tertidur di pelukannya, Sagara tiba-tiba memalingkan wajah, menelan ludah. Baru melihat sosok Sanum seperti itu saja sudah membuat dadanya berdebar aneh. Kita makan di luar atau di rumah? Tanya Sagara mencoba menetralkan pikirannya. Terserah Mas saja. Tapi anak-anak sudah tertidur. Kasihan kalau terlalu lama di luar, jawab Sanum pelan. Baiklah, kita pulang saja, balasnya, menatap wajah Sanum sekilas sebelum menyalakan mobil. Malamnya, setelah menidurkan si kembar, Sanum menuju kamarnya. Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Sagara sudah ada di sana. Malam ini kita tidur bersama, ucap Sagara tanpa banyak basa-basi. Tubuh Sanum menegang. Suaranya tercekat di tenggorokan. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan selain menuruti. Malam itu, untuk kedua kalinya, mereka menyatu. Kali ini dalam kesadaran penuh. Di sela-sela napas yang masih berat, Sagara membelai rambut Sanum. Kamu lebih cantik tanpa jilbab. Besok pergilah ke salon. Aku yakin kamu akan jauh lebih cantik kalau pandai mengurus diri. Ya, jawab Sanum lirih, meski dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong. La hanya ingin malam itu cepat berlalu. Rupanya Sagara bukan orang yang puas bercinta hanya satu ronde. Malam itu mereka bercinta sampai 3 ronde. 28. Sepertinya aku harus di kebon. Kasihan si kembar jika aku hamil, batin Sanum. Kini penampilan Sanum berubah drastis. Memakai pakaiannya modis dan jilbab yang bervariasi. Tatapannya pun lebih lembut, tidak sepasrah dulu. Tapi di balik perubahan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, perasaan yang tak pernah ia duga. Mungkin karena perhatian kecil yang Sagara berikan, atau karena sikapnya yang mulai melunak. Entah sejak kapan, setiap kali Sagara pulang terlambat, hati Sanum terasa cemas. Lata ingin mengakui perasaan itu, tetapi dalam diam, ia mulai jatuh cinta pada lelaki yang dulu membuatnya menangis. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu yang semula hanya tanggung jawab, kini berubah menjadi ikatan yang perlahan menjerat hati keduanya. 29. Pagi itu rumah keluarga Sagara dipenuhi aroma sabun bayi dan bedak lembut yang menyelimuti udara. Cahaya matahari menembus tirai krem, memantul di kulit Sanum yang sedang sibuk melipat pakaian kecil milik si kembar, Abi dan Arsi. Senyum tipis terlukis di bibirnya, kehangatan seorang ibu terpancar dari setiap gerak tangannya yang hati-hati. Tiba-tiba sepasang lengan hangat melingkari pinggangnya dari belakang. Sagara menempelkan dagunya di bahu sang istri, membuat Sanum tersentak kecil. Napas pria itu terasa di lehernya, hangat, menimbulkan getaran aneh yang menjalar sampai ke ujung jemarinya. Mas, bukannya mau mandi? Tanya Sanum sambil menoleh, namun suaminya malah menjawab dengan kecupan ringan di bibirnya. 1, 2 kali. Lembut tapi menuntut. Wajah Sanum memerah, antara malu dan takjub dengan caranya Sagara menunjukkan kasih. Mas. Bisiknya pelan, tetapi kata itu terputus karena Sagara kembali menciuminya, lebih lama kali ini, hingga tubuhnya melemas sejenak.
Mau mandi bareng anak-anak, ucap Sagara akhirnya, matanya berkilat nakal. Sanum pura-pura cemberut. Ini sudah siang, loh, Mas. Nanti terlambat ke kantor, La mencoba mengalihkan pandangan, mengusap telinga suaminya yang terasa hangat. Papi enggak akan protes dan enggak akan berani pecat aku, jawab Sagara dengan nada menggoda. Bibirnya tersungging, dan senyum itu begitu khas, campuran percaya diri dan manja yang membuat Sanum tak bisa menahan tawa kecil. Tidak boleh gitu, loh, Mas. Cerocos Sanum dengan gaya khasnya. Seorang pria sejati itu harus bertanggung jawab. Mas harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan Mas. Salah satunya dengan masuk tepat waktu. Alih-alih merasa disindir, Sagara malah terkekeh. Suaranya renyah, memenuhi kamar seperti lagu bahagia yang tak ingin berakhir. Di balik tawa itu, ia menatap Sanum penuh sayang. Wanita yang kini menjadi bagian hidupnya, yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya yang dulu hanya terisi oleh nama Sonia. Kok rasanya aku ingin bawa kamu ke tempat tidur, bisiknya tiba-tiba di telinga Sanum. Sanum menepuk dada suaminya, pipinya seketika merona. Astagfirullahalazim, apa hanya itu yang ada di kepala Mas? La menunduk, menahan senyum malu. Padahal semalam kita sudah. La menggigit bibirnya sendiri, tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Sagara tertawa terbahak, tawa yang membuat dua anak mereka ikut menoleh, lalu ikut tertawa tanpa tahu sebabnya. Keheningan rumah pecah oleh suara tawa tiga laki-laki yang Sanum cintai dalam hidupnya. 2. Abi, Arsi. Ayo, kita mandi bareng. Seru Sagara, mengangkat kedua bocah itu di pelukannya, membuat mereka menjerit senang. Sanum hanya bisa menggeleng. La menatap punggung suaminya yang menggendong anak-anak menuju kamar mandi, senyum tersungging di bibirnya. Momen kecil seperti ini membuat hatinya hangat. Mas, bajumu mau aku siapkan sekalian? Tanyanya beberapa menit kemudian, saat suara tawa Sagara dan si kembar 30 masih terdengar dari kamar mandi. Boleh, yang jawab Sagara dari dalam. 2. Jantung Sanum berdetak lebih cepat. Sudah 3 bulan mereka menikah siri, tapi setiap kali mendengar panggilan, sayang, perasaan di dadanya bergetar, manis, dan sedikit gugup seperti remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. La menatap refleksi dirinya di cermin, bibirnya melengkung dalam senyum yang sulit disembunyikan. Kamar utama yang selama ini tempati Sagara masih menyimpan aroma masa lalu. Dia melihatnya dengan jelas sebuah figura besar bergambar Sagara dan seorang wanita. Sonia. Mereka tampak bahagia, berbalut busana adat pernikahan, senyum mereka memancar seperti cahaya pagi. Sagara tampak muda dan gagah, sementara Sonia terlihat anggun dengan tatapan teduh yang menyerupai dirinya. 2. Cantik sekali Bu Sonia. Mau pakai baju apapun tetap pantas, gunam Sanum lirih, jenarinya menyentuh bingkai kayu figura itu dengan hati-hati. Ada perasaan asing yang menusuk di dadanya, campuran antara kagum dan getir. Sanum melangkah ke walk-in closet, ruangan rapi dengan barisan pakaian yang ditata berdasarkan warna. Di sana tergantung jas, kemeja, dan beberapa pakaian wanita. Pakaian milik Sonia. Parfum lembut yang sudah lama tak disemprot masih menyisakan jejak samar di udara, seolah pemiliknya baru pergi kemarin. Sanum menarik napas panjang. La mencoba menyingkirkan rasa canggung dan mengambil kemeja biru muda, jas serta celana navy yang biasa dipakai Sagara. Ah, sepatu dan jam tangan hampir aku lupa. Ujar Sanum sendiri sambil tersenyum kecil. Namun,
Langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu di meja rias. Sebuah foto Sonia sedang tertawa lepas rambut bergelombang, lipstik warna peach, gaya make up natural. Sama persis dengan dirinya sekarang. Foto itu membuat seluruh tubuh Sanum menegang. Barang-barang yang ia bawa terjatuh begitu saja, menimbulkan bunyi berdebam pelan. Setelah menatap foto itu Lana, seolah sedang melihat bayangan dirinya sendiri dari masa lalu yang tak pernah ia miliki. Bagaimana mungkin? Suara Sanum bergetar. Kenapa kita bisa mirip? 1. Perlahan, potongan kenangan bermunculan di benaknya. Sagara yang memintanya mengganti gaya rambut lurus menjadi bergelombang. Sagara yang memilihkan warna lipstik, bahkan foundation, yang katanya lebih cocok di wajahnya. La yang awalnya berpikir itu bentuk perhatian, kini mulai merasa janggal. 23. Semua gaya dandanan itu ternyata bukan untuk dirinya. Itu untuk mengingatkan Sagara pada seseorang yang dulu begitu ia cintai. Air mata menitik tanpa izin. Sanum menatap wajah Sonia di foto itu senyum lembut, mata teduh, wajah yang memancarkan ketenangan. La merasa kecil, seolah hanya pengganti, bayangan dari cinta masa lalu yang tak pernah padam. Apakah Mas Gara ingin aku menjadi Bu Sonia? Bisiknya lirih. Sebegitu besarnya cinta kamu kepada Bu Sonia, Mas. Sanum menunduk, menggenggam kuat kemeja yang tadi ia ambil. Dadanya sesak, tapi ia menahan tangis. La tidak. 31. Ingin Sagara melihatnya lemah. Di balik kelembutannya, ada tekad untuk tidak sekadar menjadi bayangan. Namun, saat ia memandang lagi ke arah foto itu, hatinya seolah tersayat. Mungkin cinta bisa lahir dari luka, tapi ia takut. Takut jika cintanya hanyalah tambal sulam dari kehilangan seseorang yang tak tergantikan. Di sudut kamar, foto besar itu tetap menggantung diam, menjadi saksi sunyi antara cinta masa lalu yang belum benar-benar mati dan cinta baru yang berusaha tumbuh di atas hati yang sama. Aku mau memberitahu, kalau Sonia itu masih hidup. Ternyata ada typo, meninggal seharusnya meninggalkan. Kadang sudah ngetik benar, begitu dispasi katanya berubah sendiri. Contoh, Alia begitu dispasi berubah menjadi Alhamdulillah. Hari ini insya Allah crazy up lagi, iya. 32. 0. Di sisi stroller bayi kembar, Sanum berjalan pelan, sambil sesekali menunduk membetulkan selimut tipis yang menutupi Abiasa dan Arshila. Sagara berjalan di sampingnya sambil mendorong stroller. Pria itu mengenakan kemeja putih bermotif dan kacamata hitam. Hari ini Sagara dan Sanum pergi ke mall bersama si kembar untuk pertama kalinya. Tubuh kedua bayi itu cepat bedar dan pakaian pun sudah mulai kekecilan. Kita cari toko keperluan bayi, Mas. Di sana biasanya lebih banyak pilihan, ucap Sanum. Aku tidak tahu di lantai berapa toko itu, balas Sagara. Kita tanya sama resepsionis saja. Sanum belum pernah datang ke mall besar ini sebelumnya. Selama datang ke ibu kota, dia belanja hanya di pasar untuk membeli segala kebutuhannya. Takut tersesat, dia memegang lengan suaminya. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Namun, kebahagiaan itu hancur seketika ketika sebuah suara yang sangat familiar memecah ketenangan. Astaga, kamu bukannya si Sanum. Wanita yang kabur setelah membunuh suaminya sendiri. Ujar seseorang dengan nada mencemooh. Sanum tertegun. Suara tajam dan menyakitkan milik Bu Elia, ibu mertuanya dulu. Di samping wanita itu berdiri seorang perempuan muda berparas cantik dan berpakaian mewah, Alana, adik mendiang Alvin. Tatapan mereka menusuk seperti belati, menelanjangi setiap inci keberadaan Sanum di depan umum. Sanum menunduk,
jantungnya berdegup kencang. Tangannya yang tadi memegang lengan Sagara, jatuh terlepas dan gemetar. Napasnya tercekat seolah udara di sekitarnya menolak masuk. Semua luka Lana tiba-tiba mengalir deras dalam ingatannya, hari ketika dia diusir, dituduh pembunuh, dan kehilangan segalanya. Ternyata kamu masih berani muncul di kota ini. Apa sekarang kerja jadi pengasuh anak orang kaya? Hah? Tanya Alana sambil tersenyum sinis. Cocok, sih. Muka polos, tapi hatinya busuk. Sagara menatap tajam ke arah Alana. Dia tidak suka mendengar kata-kata kasar seperti itu ditujukan kepada istri sirinya. Sanum tak sanggup menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. La ingin berlari, tetapi kedua bayi itu adalah Tarenggung jawab Ria. La tak boleh terlihat lemah di depan mereka. Siapa laki-laki ini? Ternyata kamu benaran selingkuh, ya. Teriak Bu Elia dan memancing pengunjung yang berlalu lalang. Benar kan? Apa kataku dulu, Bu? Kalau wanita ini punya selingkuhan, makanya bisa beli apa yang dia mau dan punya tabungan yang besar di bank tanpa sepengetahuan kita, lanjut Alana. Sanum tersentak. Uang tabungan itu dia persiapkan untuk biaya lahiran dan syukuran. Sejak tahu dirinya hamil, dia rajin cari usaha lain membantu usaha temannya jualan online. Karena tidak akan bisa kalau mengandalkan hasil warung yang habis buat bayar cicilan motor dan kebutuhan rumah. 33. Aku bukan wanita hina dan murahan yang mengkhianati suami. Mas Alvin tahu akan uang tabungan itu dan dari mana hasilnya, balas Sanum membela diri. Prinsip Sanum dan Alvin dalam berumah tangga, tidak boleh ada yang disembunyikan. Jika ada masalah, bicarakan baik-baik dan cari solusi terbaik. Menyimpan rapat aib pasangan. Halah, aku tidak percaya. Aku tahu semua hal tentang Alvin. Dia selalu terbuka kepada ibunya, tukas Bu Elia dengan tatapan meremehkan Sanum. Kamu sembunyikan uang itu karena dari hasil jual diri, kan? Sagara yang sejak tadi diam, perlahan melepas kacamatanya. Tatapan dingin khasnya kini berubah menjadi tajam dan penuh amarah. Langkahnya maju satu langkah ke depan, berdiri di antara Sanum dan kedua wanita itu. Tolong jaga ucapan Anda, Nyonya, ucapnya tegas dengan suara rendah tapi menusuk. Wanita ini bekerja untuk saya. Dia bukan orang yang pantas dihina. Bu Elia menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Oh, jadi kamu majikannya. Wah, luar biasa ya, pengasuh yang punya majikan setampan ini. Nada suaranya mengandung ejekan yang membuat darah Sanum mendidih, tapi ia masih menunduk, tak berani menatap siapapun. Hati-hati, loh, Pak. Jangan sampai jatuh dalam godaannya, jika tidak ingin rumah tangganya hancur ucap Bu Elia dengan nada centil khas emak-emak. Saya tidak peduli apa yang pernah terjadi di masa lalunya, balas Sagara dengan nada yang lebih dingin. Yang saya tahu, Sanum adalah wanita terhormat. Dia merawat anak-anak saya dengan kasih sayang yang tidak dimiliki siapapun. Suara itu membuat Sanum menoleh perlahan. Tatapan Sagara teguh dan di balik ketegasan itu ada sesuatu yang menghangatkan hatinya. Yaitu sebuah pembelaan yang selama ini ia harapkan, tetapi tak pernah ia dapatkan dari siapapun. Namun, di sisi lain, hatinya juga remuk. Sagara melindunginya, tetapi bukan sebagai suami, melainkan sebagai majikan. Status mereka harus disembunyikan. Dunia tetap menganggapnya hanya pengasuh biasa. Bu Elia mendengus, lalu menatap Sanum dengan jik. Kau memang pandai mencari tempat berlindung. Tapi ingat,
Dosa tidak akan hilang hanya karena disembunyikan di balik rumah orang kaya. Sagara mengepalkan tangan. Cukup, Bu. Kalau Anda datang hanya untuk menghinanya, silakan pergi sebelum saya kehilangan kesabaran. Udara seolah menegang. Beberapa orang yang lewat mulai menoleh, berbisik-bisik kecil melihat konfrontasi itu. Bu Elia dan Alana saling berpandangan, lalu pergi sambil mendengus sinis. 34. 1. Begitu mereka menjauh, Sanum baru menyadari air matanya sudah jatuh tanpa terasa. La segera mengusapnya, tetapi Sagara melihat lebih dulu. Kamu tidak perlu menunduk di depan siapapun, kata Sagara lembut tapi mantap. Kamu sudah cukup menderita. Mulai sekarang, biar aku yang berdiri di depanmu. Kata-kata itu seperti angin hangat yang menembus hati Sanum. La menatap Sagara lama, antara syukur, cinta, dan sakit yang tak bisa dijelaskan. Tapi, sampai kapan aku harus bersembunyi, Mas? Suara Sanuk bergetar, nyaris seperti bisikan. Sampai kapan aku harus pura-pura bukan siapa-siapa di sampingmu? Sagara menatapnya. Di balik wajah tenang itu, ada pertempuran besar dalam batinnya. Antara rasa bersalah kepada Sonia dan perasaan yang semakin tumbuh untuk Sanum. Sampai aku bisa menyelesaikan semuanya, jawab Ria pelan, nyaris serak. Tolong, bertahan sedikit lagi. Demi anak-anak. Demi hubungan kita. Sanum terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung beban yang luar biasa. La hanya mengangguk. Dia sadar kalau cintanya tak boleh tumbuh dan luka yang belum sembuh. Sanum duduk di kursi goyang, menggendong Arshila yang baru saja tertidur. Di pelukannya, bayi mungil itu bernapas lembut, damai, tanpa tahu betapa berat beban yang sedang menekan dada ibunya. Sejak kejadian siang tadi, dada Sanum seperti diremas. Bukan hanya karena penghinaan Bu Elia dan Alana, tetapi juga karena cara Sagara melindunginya. Satu kalimat sederhana dari bibir pria itu, biar aku yang berdiri di depanmu, masih bergema di kepalanya. Setiap mengingatnya, hatinya bergetar, tetapi juga perih. Dia melindungiku, tapi bukan karena cinta. Batin Sanum lirih. Dia melakukannya karena tanggung jawab atau mungkin rasa kasihan. Air mata Sanum jatuh, dia menangis tanpa suara. La cepat menghapusnya sebelum tetesan itu membasahi pipi Arshila. Namun, air mata yang disembunyikan justru semakin menyesakkan dada. Dari arah pintu terdengar langkah kaki berat. Sanum langsung memejamkan mata, pura-pura tidur. Dia yakin kalau yang datang itu adalah Sagara. Sagara berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian santai, rambutnya sedikit basah, mungkin baru selesai mandi. Wajahnya tampak segar dan menambah ketampannya. Matanya lembut memandangi pemandangan di depannya. 35. Sanum dan si kembar yang tertidur dalam pangkuannya. Sanum, panggil Sagara dengan suara pelan. Sanum pun membuka mata perlahan. Dia mengira Sagara akan membiarkannya tidur. Mereka sudah tidur. Tanya Sagara, suaranya pelan, nyaris seperti bisikan agar tak membangunkan anak-anak. Sanum hanya mengangguk tanpa menatap langsung. La tahu, kalau matanya bertemu mata pria itu sekarang, seluruh benteng hatinya akan runtuh. Abiasa dan Arshila sudah dibaringkan di boks masing-masing. Keduanya tertidur pulas setelah kenyang menyusu. Sagara menatap bayi-bayi itu dengan senyum samar di bibirnya. Dengan lembur dia mengusap kepala kedua anaknya satu persatu. Dulu aku sempat berpikir, apakah aku dan kedua anakku akan baik-baik saja setelah kepergian Sonia dari hidup kami.
Aku sampai menyalahkan Tuhan karena kejadian itu. Rupanya Tuhan tidak benar-benar jahat padaku, kata Sagara pelan. Sonia pergi meninggalkan kita, tapi menaruh kamu di sini. Menjaga anak-anak dan menjaga aku. Sanum tersentak. Kalimat itu menohok jantungnya. Ada kehangatan dalam nada suara Sagara, tetapi juga luka yang dalam. Sanum menatap langsung pria itu untuk pertama kalinya. Dia melihat bukan hanya seorang majikan, tetapi seorang lelaki yang rapuh di balik sikap dinginnya. Mas, jangan bicara seperti itu, ucap Sanum lirih. Aku cuma menjalankan kewajiban. Sagara menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Kewajiban. Ia mengulang, suaranya serak. Kalau hanya kewajiban, kenapa kamu menangis dan membela aku waktu bertengkar dengan mantan mertua kamu tadi? Sanum terpaku. Kata-kata itu membuka perasaannya. La tak bisa menjawab. Lidahnya keluh, jantungnya berdetak terlalu cepat. Wajah Sagara lebih dekat, jarak mereka tidak sampai sejengkal. Tangannya perlahan terulur, menyentuh pipi Sanum yang masih lembab. Kamu tidak perlu menahan diri di depanku, kata Sagara pelan. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga manusia, Sanum. Tangan itu hangat, tapi Sanum merasa seolah terbakar. Air matanya kembali jatuh, kali ini tanpa bisa ia tahan. Kenapa kamu selalu membuatku bingung, Mas? Suara Sanum bergetar. Kamu melindungku, memperlakukanku seolah aku berharga. Tapi di sisi lain, kamu juga yang membuat aku jatuh sedalam ini. Sagara menatapnya lama, pandangannya dalam, campuran antara rasa bersalah dan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. 36. Aku juga bingung, Sanum, kata Sagara akhirnya. Aku takut kehilanganmu, tetapi aku juga takut pada diriku sendiri. Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terdengar. Sagara menunduk, mendekat perlahan. Wajahnya semakin mengikis dengan wajah Sanum. Napas mereka bersentuhan, kemudian kedua bibir itu saling bertautan. Namun tiba-tiba, Sanum memalingkan wajah. Jangan, Mas, bisik Sanum, air mata masih mengalir. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang kehilangan hatinya dua kali. Sagara terdiam. La tahu maksud kalimat itu. Sonia. Nama yang masih menghantui mereka berdua. Pria itu akhirnya mundur selangkah. La menatap Sanum dengan mata yang penuh perasaan, lalu berbisik, aku janji, aku tidak akan menyakitimu lagi, Sanum. Tapi jangan pernah menjauh dariku. Setelah itu, Sagara berbalik dan meninggalkan ruangan, langkahnya berat, seolah setiap langkah menjauh adalah pertarungan dengan dirinya sendiri. Sanum menatap punggung pria itu hingga menghilang di balik pintu. Dadanya terasa sesak, tapi di tengah air mata, hatinya berbisik, aku sudah jatuh terlalu dalam, Mas. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti. 37. 2. Ternyata kemarin ada satu bab terlewat, jadi kalau mau baca bab 9. Sejak kejadian di mall kota, Sanum lebih banyak diam. Setiap kali ia menatap wajah Sagara, hatinya seakan diremas. Malam-malam setelah itu berubah sunyi. Di rumah besar yang biasanya dipenuhi tawa mereka saat bermain bersama si kembar, kini hanya terdengar detak jam dinding dan sesekali helaan napas Sanum yang menahan perasaan. La sibuk menidurkan anak-anak, mencuci botol susu, membereskan mainan. Semua ia lakukan agar pikirannya tidak terus kembali pada satu nama, Sagara. Namun setiap kali mendengar langkah kaki pria itu di koridor, jantungnya berdegup lebih cepat. La tahu, meski mereka tinggal di bawah atap yang sama, jarak di antara mereka seperti tembok tak kasat mata.
Sagara juga merasa ganjil. Di ruang kerjanya, tatapannya sering kosong. La menatap foto Sonia di meja, lalu pandangan itu perlahan berpindah ke arah jendela kaca yang memperlihatkan langit malam. Aku sudah berusaha menjaga jarak, tapi kenapa justru semakin ingin mendekat? Apakah ini perasaan rindu juga? Iya. Batin Sagara. Beberapa malam, ia memandangi jendela tempat cahaya kamar Sanum menyala redup. Di balik kaca itu, mungkin Sanum sedang berbaring, atau sedang memikirkan dirinya. La ingin mengetuk pintu itu, tetapi tangannya selalu berhenti di udara. Sampai suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Sanum keluar ke taman belakang rumah. Hanya mengenakan sweater tipis, ia duduk di kursi kayu sambil menatap langit mendung. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Suara langkah mendekat membuatnya tersentak. Kenapa di luar, sendirian begini? Suara berat itu begitu ia kenal. Sanum buru-buru menyeka air matanya. Hanya ingin udara segar, Mas, jawabnya pelan, berusaha tenang. Namun, Sagara memperhatikan wajahnya yang sembab. Kau menangis, katanya pelan, tetapi syarat akan ketegasan. Sanum terdiam. Tidak apa-apa. Kau masih memikirkan mereka. Bu Elia dan Alana. Sanum menggeleng. Aku sudah terbiasa dihina. Tapi yang membuatku sesak adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa mengakui siapa diriku sebenarnya. Sagara menatapnya larma. Di bawah sinar lampu taman yang kekuningan, wajah Sanum terlihat rapuh. Hatinya bergetar. La ingin memeluknya, tapi akal sehat menahannya. Kau tahu alasanku merahasiakan itu, ucap Sagara pelan. Aku tahu, Mas. Tapi kadang aku merasa seperti bayangan di rumah ini. Ada, tapi tidak dianggap. Menjadi istri tapi 38. Tidak bisa dipanggil begitu di depan siapapun. Suara hujan semakin deras. Sagara mendekat, tapi masih menjaga jarak. Aku tidak ingin kau terseret dalam masa laluku. Sonia masih ada dan aku tidak ingin orang menuduhmu sebagai wanita yang merebut sesuatu yang bukan milikmu. Sanum menunduk. Lalu aku ini siapa, Mas? Suaranya bergetar. Elbu untuk anak-anakmu, tapi bukan istri untukmu. Perempuan yang kau datangi kamarku hanya saat butuh melampiaskan hasratmu, tapi kau sembunyikan aku saat siang datang. Sagara menatapnya dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada luka, ada penyesalan. Kau lebih dari itu, Sanum. Kalau begitu buktikan, balas Sanum cepat, air matanya jatuh lagi. Jangan hanya bilang aku berarti bagi dirimu, tapi di depan orang lain menganggapku bukan siapa-siapa. Keheningan menyelimuti mereka. Hujan kini turun deras, mengguyur taman, membuat dedaunan bergetar. Sagara menatap Sanum yang masih duduk kaku. Lalu melepaskan jasnya, menaruh di bahu Sanum. Kau kedinginan. Tidak seberapa dibanding hati ini, bisik Sanum lirih. Sagara menghela napas panjang, lalu berjongkok di depannya. Sanum. Suaranya melembut, aku tidak tahu sejak kapan perasaanku berubah. Tapi setiap kali melihatmu dengan anak-anak, melihat ketulusanmu, aku takut. Takut karena aku mulai mencintaimu dengan cara yang berbeda. Sanum mendongak, mata mereka bertemu. Ada perasaan yang selama ini mereka sembunyikan, kini meluap tanpa bisa dicegah. Kalau benar begitu, ujar Sanum hampir berbisik, kenapa kita menyembunyikan hubungan ini? Sagara menatapnya lama, lalu berdiri. Karena aku takut tidak adil.
Aku masih menyimpan cinta untuk Sonia, tapi aku juga ingin melindungimu. Dan aku lelah jadi rahasia, balas Sanum dengan nada getir. Aku hanya ingin dicintai tanpa harus dibandingkan. Sagara terdiam lama. Angin malam berembus pelan, membawa suara hujan dan aroma tanah basah. Lalu ia mengulurkan tangan, menuntun Sanum berdiri. Elkut aku. Mereka masuk ke dalam rumah. Lampu ruang tamu redup, hanya cahaya kuning dari inding yang menyinari langkah mereka. Sanum mengikuti tanpa kata, jantungnya berdebar kencang. Di depan pintu kamar Sagara, pria itu berhenti. Malam ini, aku ingin bicara tanpa jarak. Sanum terdiam, tapi tidak menolak. Lah tahu, malam ini bukan tentang tubuh, tetapi tentang hati yang selama ini bersembunyi di balik ego dan rasa bersalah. Di dalam kamar, Sagara duduk di sisi ranjang, sementara Sanum berdiri kaku di depan meja rias. Lihat aku, ucap Sagara. 39. Sanum menatapnya, pelan. Aku tidak akan berjanji hal manis. Tapi aku ingin kau tahu setiap kali aku memandangmu, aku merasa seperti pulang. Kata-kata itu memecah bendungan di dada Sanum. Air matanya jatuh, tetapi bibirnya tersenyum samar. Dan aku selalu menunggu pulangnya seseorang yang entah kapan tidak akan kembali Karen. Atau mungkin tak akan pernah datang kembali, ucapnya jujur. Sagara berdiri, berjalan mendekat, lalu menatapnya dalam. Mungkin aku bukan lelaki terbaik, tapi jika mencintaimu adalah kesalahan, aku rela menanggungnya. Sanum menutup mata, membiarkan air matanya jatuh lagi. Lalu apa artinya ini semua, Mas? Artinya, bisik Sagara, aku sudah kalah dari perasaanku sendiri. Sagara merengkuh Sanum perlahan ke dalam pelukannya. Hujan masih turun di luar, tetapi di dalam kamar itu, keheningan berubah menjadi kehangatan yang menenangkan. Sanum menyandarkan kepalanya di dada Sagara, mendengar detak jantungnya yang berirama cepat. Untuk pertama kalinya, Sagara tidak merasa bersalah dan Sanum tidak merasa kecil. Dalam diam itu, mereka tahu bahwa cinta tidak selalu datang di waktu yang tepat, tapi selalu menemukan tempatnya sendiri. Malam itu, Sagara membelai rambut Sanum dengan lembut. Mulai malam ini, aku ingin memperlakukanmu seperti seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya, kata Sagara perlahan. Sanum mengangkat wajahnya. Tanpa sembunyi-sembunyi. Tanpa sembunyi-sembunyi, jawab Sagara mantap. Aku akan bicara pada kedua orang tuaku dan para penghuni rumah. Aku tak ingin lagi kau merasa seperti bayangan di rumahku. Sanum menatapnya, antara percaya dan takut. Tapi Mas. Sagara menyentuh bibir Sanum lembut, tetapi menuntut. Tautan itu terpisah setelah beberapa detik. Tidak apa. Aku akan menanggung risikonya. Karena kau sudah terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Mereka berdua terdiam, hanya suara hujan yang menjadi saksi. Lalu, perlahan Sagara mendekat dan mengecup kening Sanum, lama dan penuh makna. Aku mencintaimu, Sanum, bisik Sagara. 1. Sanum membalas dengan senyum kecil yang gemetar. Aku juga mencintaimu, Mas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sanum merasa dirinya benar-benar dimiliki oleh Sagara. Bukan sebagai ibu susu, bukan sebagai istri rahasia, tetapi sebagai seorang istri yang dicintai. Ini juga pertama kalinya Sagara membawa masuk Sanum ke kamar tidurnya yang selama ini dilarang dimasuki oleh orang lain. Mereka berbagi peluh dengan perasaan penuh cinta. 40. Mulai sekarang kamu sudah menjadi milikku seutuhnya, bisik Sagara dengan mesra dan Sanum hanya bisa mengangguk. Di luar,
Hujan berhenti perlahan dan menyisakan hawa dingin. Sedangkan di dalam rumah ada dua hati yang lama berjarak akhirnya bersatu menemukan rumahnya sendiri. 41. 3. Udara pagi itu terasa lembut, tetapi dada Sanum justru sesak oleh sesuatu yang berat. Jantungnya berdebar cepat, seperti genderang perang yang tak bisa dikendalikan. Sagara berjalan di sampingnya dengan langkah mantap, satu tangannya melingkari pinggang Sanum, seolah ingin menegaskan sesuatu yang belum terucap kepada siapapun. Sanum menoleh cepat, berbisik pelan dengan napas menahan gugup. "Mas, jangan begini di depan rumah Mami. Nanti dikira apa?" Namun, Sagara hanya menatapnya sekilas, senyum tipis muncul di bibirnya yang tenang. "Biar mereka tahu, aku gak akan pernah sembunyi lagi." Kalimat itu sederhana, tetapi menamparkan perasaan Sanum yang penuh keraguan. Lah ingin percaya, tapi juga takut karena langkah mereka hari ini bukan langkah biasa. Ini langkah menuju pengakuan, menuju kemungkinan diterima atau ditolak. Pintu rumah besar itu terbuka dengan suara khas engsel tua yang sudah lama tak dilumasi. Aroma bunga mawar dari taman depan langsung menyambut mereka, bercampur dengan wangi teh melati yang berasal dari dapur. Tumben pagi-pagi sudah ke sini. Biasanya harus Mami yang datang ke rumah kamu, seru Mami Kartika dengan nada ceria dari arah tangga. Wanita parubaya itu menuruni anak tangga dengan gaun rumah berwarna lembut. Wajahnya memancarkan kehangatan, terutama saat matanya menangkap dua malaikat kecil yang sedang digendong Sanum dan Sagara.